46 tenaga medis Rumah Sakit Karyadi Semarang terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri di salah satu hotel di Semarang. Mereka dinyatakan positif terkena corona pada 8 April lalu setelah menangani sejumlah pasien COVID-19. 46 tenaga medis di Rumah Sakit Karyadi Semarang, Jawa Tengah dinyatakan positif terkena COVID-19 setelah menangani pasien yang juga terjangkit penyakit yang sama. Hal tersebut diketahui dari hasil tes swab yang dilakukan 8 April lalu di Rumah Sakit Karyadi. Diduga minimnya alat pelindung diri yang digunakan saat menangani pasien COVID-19 menjadi salah satu penyebab mereka tertular. Dari unggahan di media sosial, para tenaga medis yang merupakan dokter tersebut menyatakan saat ini mereka dalam kondisi baik. Dinyatakan positif COVID-19 sejak hari Rabu tanggal 8 April. Jadi kami saat ini menjalani isolasi diri kami semua di tempat yang disiapkan oleh Rumah Sakit Dr. Karyadi kerjasama sama pemerintah provinsi. Keadaan kami baik-baik, sehat semuanya. Mohon doa teman-teman semuanya sampai nanti tes kami negatif, kami tetap selalu sehat walafiat. Mohon doanya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sebelumnya pihak Rumah Sakit Karyadi telah menghubungi pihak Pemprov Jawa Tengah mengenai kondisi ke-46 tenaga medis tersebut. Ya, kemarin saya sempat dihubungi oleh Kepala Dinas untuk menyiapkan tempat isolasi. Jadi mereka sudah berjuang luar biasa dan ternyata setelah mendapatkan tes dia positif, kami mencoba untuk membantu menyediakan fasilitas untuk isolasi. Dan alhamdulillah mereka sudah berkenan dan mudah-mudahan mereka bisa lebih baik lah. Kita berikan dukungan sepenuhnya kepada para dokter dan perawat ini. Pak, lagi-lagi tenaga medis menjadi korban dari virus ini. Mungkin ada yang bawa pada tenaga medis. Ya, tentu kita harapkan pengelolaan protokol yang ada di rumah sakit, pasti karena mereka dokter semua lebih tahu, maka kita ingin mengingatkan bahwa disiplin itu menjadi sangat begitu penting dan mudah-mudahan pengelolaan rumah sakit juga betul-betul bisa manageable, di mana yang sakit, yang tidak sakit itu mesti dipersiapkan tempatnya masing-masing sehingga tidak saling bisa tertulari. Ke-46 dokter yang diisolasi di Hotel Kesambi terdiri dari 6 orang dokter residen interna, 5 orang dokter objin, 15 orang residen bedah, 13 orang residen THT, 1 orang residen mata, dan dokter residen kulit yang belum diketahui jumlahnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Video 46 tenaga medis Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang positif COVID-19 viral di media sosial. Video dari depan kamar ini memperlihatkan beberapa dokter dan perawat RSUP Dr. Karyadi Semarang menjalani isolasi. Mereka menyatakan positif COVID-19 sejak 8 April. Dalam video ini, tenaga medis mengajak masyarakat untuk tetap sehat, ceria, dan berpikiran positif dalam menghadapi COVID-19. Mereka mengaku dalam kondisi baik selama masa isolasi dan memohon doa agar diberikan kesembuhan. Pesan kami yang kami dari apa yang kita buat ini, mohon hati-hati karena bisa jadi kita tertular dari orang-orang di sekitar kita yang tidak kita ketahui dan bisa jadi kita tidak punya gejala. Kabar 46 tenaga medis di RSUP Dr. Karyadi Semarang terkonfirmasi positif corona mengejutkan banyak pihak. Kita akan menanyakan langsung dengan Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi, ada Dr. Agus Suryanto. Selamat petang, Pak Dr. Agus. Sejauh ini data dari Dr. Agus sendiri, sebenarnya ada berapa tenaga medis yang positif virus corona ini? Baik, terima kasih. Selamat petang. Jadi kami perlu koreksi mungkin dari jumlah. Jadi
data berdasarkan hasil pemeriksaan PCR tanggal 14 April yang diambil pada tanggal 8 April, itu terdapat 34 pegawai yang positif, yang terdiri dari 6 dokter spesialis dan 24 peserta PPDS. Peserta PPDS itu peserta pendidikan dokter spesialis. Kemudian ada 4 tenaga non-dokter atau tenaga kesehatan lain. Jadi ada 2 fisioterapis, 1 tenaga administrasi dan perawat, dan 1 orang perawat. Berarti dokter totalnya berapa jumlahnya? Jadi total yang pegawai, seluruh pegawai sebetulnya secara kumulatif sejak bulan Februari itu ada 57 pegawai yang positif. Nah, 9 ada dokter spesialis dan 32 dokter PPDS. Itu secara kumulatif. Hanya ini teman-teman yang dilakukan isolasi yang terakhir ini, yang sedang di hotel Kosambi ini adalah teman-teman yang hasil pemeriksaan hasilnya tanggal 14 April kemarin secara bersamaan. Nah, ini yang mengejutkan, memang kejadian positifnya itu sedikit agak luar biasa, peningkatan yang luar biasa, dan peningkatan ini sangat spesifik di spot-spot tertentu. Setidaknya di Rumah Sakit Karyadi ini ada 3 spot yang peningkatannya agak ekstrim. Oleh karena itu, kami selaku manajemen rumah sakit melakukan pengkajian terhadap kemungkinan-kemungkinan atau penyebab-penyebab apa atau potensi apa yang mengakibatkan tenaga kesehatan ini, termasuk dokter-dokter ini, bisa tertular. Iya, Dokter Agus, kalau masih dicari penyebab asal, paling tidak informasi yang didapatkan karena apa? Ya, kita kan kalau mencari penyebab kan harus pengajiannya harus mendalam secara epidemiologi. Namun kita sudah mengidentifikasi beberapa potensi yang bisa terjadi. Salah satunya adalah pertama tentang identifikasi pasien. Identifikasi pasien seperti kita ketahui bahwa pasien COVID ini kan mirip dengan penyakit lain, sehingga bisa suatu ketika bisa, bahkan penyakit ini kan tanpa gejala, sehingga bisa saja pasien itu lolos ke perawatan non-COVID sehingga dikelola non-COVID sehingga sampai diketahui itu adalah COVID. Kemudian yang kedua adalah faktor pasien itu sendiri. Seperti yang sudah viral di beberapa media bahwa ada beberapa pasien yang memang tidak secara terus terang menyampaikan gejala kliniknya maupun riwayat perjalanan penyakit maupun perjalanannya. Karena ada salah satu pasien yang memang di daerah lain sudah dinyatakan rapid testnya positif tapi tidak pernah tidak menyampaikan atau tidak secara terus terang menyampaikan. Kemudian juga faktor screening. Faktor screening ini kan sangat rigid dan sangat ketat. Nah, ini salah satu faktornya. Bisa saja faktor screening ini juga ada yang bolong begitu sehingga pasien ini bisa kelolosan. Kemudian faktor tenaga kita sendiri. Tenaga kita sendiri kami juga ingin meluruskan pada teman-teman bahwa tadi disebutkan bahwa di berbagai media kekurangan APD menyebabkan tertularnya tenaga medis. Mungkin perlu kami luruskan bahwa penggunaan APD itu sudah memiliki juknisnya sehingga APD itu digunakan pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Seperti misalnya kalau zona merah maka APD yang seperti ini digunakan, zona kuning seperti ini, zona hijau seperti ini. Dan untuk zona merah maka rumah sakit menentukan sangat strict. Tidak mungkin kita memberikan APD yang di bawah standar. Sehingga kita ingin menjamin sebetulnya APD ini kan bukan hanya untuk... Ya. Dokter Agus tadi menyatakan bahwa dalam proses screening ada pasien yang tidak terus terang. Ya. Apakah dari pasien yang tidak terus terang ini bisa menjalar begitu cepatnya sehingga ada peningkatan yang signifikan tenaga medis di sana positif corona? Baik. Jadi di tempat kami itu dari peningkatan kejadian ini atau hasil rapid test ini, tadi saya sudah jelaskan ada 3 spot atau 3 klaster. Jadi tidak hanya satu saja, ada 3 klaster atau 3 zona yang berpotensi untuk meningkatkannya kasus ini. Sedangkan kami ini di rumah sakit itu selalu men-tracing semua pegawai maupun keluarga pasien yang kontak erat dengan yang positif COVID itu selalu diperiksa PCR-nya. Oleh karena itu,
kalau ini ada misalnya ada pasien yang positif kemudian menempati zona yang salah, otomatis kan perlindungannya juga sesuai dengan zonanya. Misalnya di kuning, maka APD-nya juga menggunakan yang kuning, padahal dia merah sebetulnya begitu. Jadi sebetulnya bukan APD-nya secara sengaja tidak standar, Dr. tapi Agus, saya harus potong. Dok, sejauh ini dari informasi sebenarnya secara keseluruhan, dokter-dokter itu menangani langsung pasien COVID atau ada yang tidak menangani, yang terkena COVID juga? yang terkena itu, jadi diantaranya termasuk yang tadi ditayangkan itu, sebetulnya ada seorang yang melayani menanggung tindakan operasi yang tadinya pasiennya bukan COVID, setelah dioperasi dinyatakan COVID gitu. Jadi memang dalam perjalanannya menjadi PDP. Yang sebetulnya pada saat masuk diagnosanya bukan PDP. Jadi ini satu perkembangan dan kemudian juga ada beberapa klaster yang lain yang hampir mirip seperti itu. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Dr. Agus Suryanto atas informasinya.